Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bagas Gagat Rahina Asing Suprisno dari kelas M03 Bioteknologi MSP 2020 dengan NIM 2050801071111029. Kali ini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Apa sih DNA dan RNA itu? Yang pertama itu kita tahu dulu DNA atau deoksiribonukleik acid atau asam ribonukleat. Nah, definisi DNA itu sendiri adalah DNA adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. Informasi genetik disusun dalam bentuk kodon yang berupa 3 pasang basa nukleotida dan menentukan bentuk, struktur, maupun fisiologi suatu jasad. Nah, kemudian DNA pada makhluk hidup dapat ditemukan di inti sel atau di nukleus, mitokondria, dan klorofil. Namun pada manusia, DNA hanya ditemukan di nukleus dan mitokondria. Jumlah pasang basa pada DNA nukleus adalah sekitar 3 miliar. Banyak sekali, bayangkan. Kemudian, DNA tersusun atas nukleotida-nukleotida sehingga merupakan polinukleotida. Nah, jadi gambarannya DNA itu nanti di tiap nukleus itu ada sekitar 3 miliar pasang basa seperti yang ada pada gambar ini. Tuh, gambarannya DNA kayak gitu. Kemudian DNA memang tidak kasat mata, tapi sekarang ilmuwan sudah bisa sudah maju, sudah bisa menggambar DNA itu seperti apa kayak gitu. Nah, DNA itu nanti yang dia berdasarkan definisi tadi, dia yang sifat-sifat makhluk hidup itu yang menentukan adalah DNA. Sifatnya sebagai hewan, sebagai manusia, sebagai tanaman, tumbuhan, kayak gitu. Hewan juga macam-macam kan. Makanya ketika eh, DNA monyet ya DNA monyet, ketika DNA babi, DNA babi, DNA sapi, DNA sapi, kayak gitu. DNA manusia, DNA manusia. Nah, ketika manusia mendapatkan DNA sapi, ya tikahnya bakal seperti sapi. Jadi DNA adalah menentukan eh, dia yang memiliki informasi genetik yang menentukan bentuk, struktur maupun fisiologi suatu jasad kayak gitu. Nah, dia menentukan fisiknya suatu jasad kayak gitu. Jadi nggak mungkin manusia DNA-nya sapi kayak gitu. Namanya sapi ngomong. Nah, kemudian struktur DNA sendiri itu ada 3 ya. Nah, pendapat ilmuwan ada 3 struktur DNA yang kenal selama ini. Itu ada struktur primer, struktur sekunder, dan struktur tersier. Nah, yang paling banyak ilmuwan sekarang tuh yang paling banyak ya itu struktur primer. DNA tersusun dari nomor monomer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari satu base nitrogen berupa senyawa purin atau pirimidin, satu gula pentosa berupa 2 deoksi desiribosa dalam bentuk furanosa, dan satu molekul fosfat. Kemudian kalau yang struktur sekunder itu dia helix ganda tersusun dari 2 untai polinukleotida secara antiparalel atau saling berlawanan. Berputar ke kanan melingkari suatu sumbu, unit gula fosfat berada di luar molekul DNA dengan basa-basa komplementer yang berpasangan dalam molekul. Ikatan hidrogen di antara pasangan basa memegangi kedua untai helix ganda tersebut. Jadi bedanya kalau struktur sekunder itu unit gula fosfat itu di luar molekul, kalau yang primer itu bergabung. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang struktur tersier, itu kebanyakan DNA virus dan DNA mitokondria merupakan molekul lingkar. Nah, informasi ini terjadi karena dua untai polinukleotida membentuk struktur tertutup yang tidak berujung. Kayak gitu. Jadi kalau tadi kan gambaran umumnya DNA kayak apa namanya sebuah untaian kayak gitu. Kalau di struktur tersier itu dia kayak
kayak rantai melingkar kayak gitu loh. Nah, kemudian ini struktur DNA yang paling banyak ya tadi struktur primer itu tersusun atas subunit yang disebut nukleotida. Nukleotida itu terdiri atas gugus fosfat, kemudian gula deoksiribosa, kemudian basa nitrogen. Nah, ini ada gambarnya. Uh, ini nukleotida ada apa namanya fosfat. Di sini ada basa nitrogen, di sini ada gula. Kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya nukleosida. Tadi kita udah bicara tentang nukleotida. Terus ada lagi namanya nukleosida. Bedanya apa? Kalau nukleotida itu DNA itu merupakan polimer nukleotida di mana untuk setiap nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Satu nukleotida terdiri dari nukleosida dan fosfat atau peon. Jadi nukleotida itu tersusun atas nukleosida dan fosfat. Yang berarti nukleosida itu ada di bawah nukleotida. Nah, pengertian nukleosida sendiri itu apa aja, tersusun atas apa aja itu, sedangkan nukleosida terdiri dari sebuah gula pentosa dan sebuah basa nitrogen, purin atau pirimidin. Jadi nukleosida itu adalah nukleotida yang tanpa fosfat, sedangkan nukleotida adalah nukleosida plus fosfat plus basa nitrogen. Kayak gitu. Bedanya kayak gitu ya. Jadi nukleosida itu adalah bagian dari nukleotida, kayak gitu gampang. Nah, kemudian lanjut lagi, satu molekul nukleotida itu yang terdiri dari ketan gula dan gula basa dan fosfat yang menyusun DNA dapat berbentuk. Yang pertama itu ada adenin nukleosida atau adenin deoksiribosa fosfat, guanin nukleosida, guanin deoksiribosa fosfat, sitosin nukleosida, sitosin deoksiribosa fosfat, dan terakhir timin nukleosida atau timin deoksiribosa fosfat. Nah, ini struktur-struktur dari nukleotida itu ada fosfatnya, kemudian ini ada gula deoksiribosa, dan ini adalah basa nitrogen. Itu gambarannya kayak gini, katanya setelah molekulnya. Nah, nukleosidanya ini, nah ini fosfat. Jadi kalau apa namanya nukleosida itu nukleotida yang tanpa fosfat kayak gitu. Lanjut lagi, ini salah satunya ada gula pentosanya. Gula pentosanya itu tersusun gula pentosa atau deoksiribosa itu tersusun atas 5 atom karbon yang dinotasi 1p5 kayak gitu. Nah, ini gambarnya contohnya ikatan molekul ya, molekul gula deoksiribosa atau gula pentosa. Kemudian ini ada basa nitrogennya. Basa nitrogennya itu ada double ring purin yang membentuk adenin dan guanin. Kemudian single ring pirimidin itu yang membentuk timin dan sitosin. Kalau double ring itu yang membentuk A dan G, A atau G. Kemudian kalau yang single ring itu yang membentuk T atau C. Kalau T itu timin, C itu sitosin. Kalau A adenin, G guanin. Nah, kalau AG itu purin, kalau TC itu pirimidin atau single ring. Lanjut lagi, kemudian pasangan basa. Nah, kalau pasangan basa itu tadi kan kita udah tahu ya struktur, ada purin, ada pirimidin. Nah, sifat-sifat purin atau pirimidin itu apa sih? Yang pertama itu purin hanya berpasangan dengan pirimidin. Nah, kemudian pasangan antara guanin dan sitosin membentuk 3 ikatan hidrogen. Jadi purin hanya berpasangan dengan pirimidin, kemudian ketika guanin dan sitosin ketika guanin dan sitosin bentuk pasangan, itu membentuk 3 ikatan hidrogen yang jadinya kayak gini. Ada 3 ikatan. Yang pertama ini, kedua tengah, yang ketiga ini di bawah. Kayak gitu. Lanjut lagi, pasangan antara timin dan adenin membentuk 2 ikatan hidrogen. Kalau tadi guanin dan adenin, guanin sitosin membentuk 3. Kalau ini timin dan adenin itu membentuk
dua ikatan hidrogen satu, dua itu. Nah, kemudian ada yang namanya ikatan fosfodiester atau dua gugus gula terhubung dengan fosfat melalui ikatan fosfodiester antara atom karbon ketiga pada cincin satu gula dan atom karbon kelima pada gula lainnya, yang akhirnya membentuk untayan-untayan seperti ini. Jadi gugus-gugus gula itu terhubung dengan fosfat, nukleosida terhubung dengan fosfat menjadi nukleotida yang akhirnya menyatu membentuk satu kesatuan DNA yang akhirnya unsur-unsur DNA saling menyatu akhirnya membentuk ikatan untayan kayak gini. Selanjutnya macam-macam DNA macam-macam DNA berdasarkan bentuknya itu dibagi tiga. Yang pertama itu ada DNA B, DNA A, dan DNA Z. Nah, DNA B atau bDNA adalah DNA yang selama ini kita kenal dan paling banyak melimpah dalam tubuh makhluk hidup. Satu putaran bDNA memiliki 10 pasang basa, diameter 20 angstrom, tinggi 34 angstrom, dengan inti pusat yang kokoh. Nah, bDNA memiliki cincin gula deoksiribosa berupa endokonfirmasi C2. Kemudian yang kedua adalah DNA A atau aDNA adalah bentuk dari bDNA yang berubah karena mengalami dehidrasi. Jadi aDNA itu adalah bDNA yang mengalami dehidrasi, yang akhirnya berubah strukturnya menjadi cincin gula deoksiribosa dari bentuk endokonformasi C2 ke bentuk C3. Ya, kemudian itu memiliki heliksnya 10 pasang basa berdiameter 26 angstrom, tinggi 28,6 pada satu putarannya. Nah, kemudian seperti di DNA, DNA juga memiliki heliks yang berputar ke arah kanan. Kemudian yang ketiga itu adalah DNA Z atau bDNA yang berubah karena kelembaban yang rendah dan kondisi garam yang tinggi. Nah, zDNA memiliki bentuk double helix kidal atau berputar ke kiri karena bentuknya putar ke kiri. Nah, setiap putaran helix zDNA mengandung 12 nukleotida dengan pola zigzag, dan inti yang padat. Helixnya memiliki diameter sebesar 18 angstrom dengan tinggi 44 angstrom dan memiliki gula deoksiribosa C2 untuk pirimidin dan C3 untuk urin. Nah, ini ada contoh gambar aDNA, bDNA, dan zDNA. Nah, ini adalah gambar bDNA yang paling banyak ditemukan makhluk hidup. Kemudian ini ada aDNA, muternya sama ini ya. Kemudian bedanya ketika zDNA dia muternya kebalik kayak gitu. Nah, gambaran masalahnya kayak gini. Kemudian, nah selanjutnya ada lagi macam-macam DNA yang tak tambahan ya. Ada yang namanya yang keempat itu ada DNA C atau cDNA adalah DNA yang terbentuk pada kelembaban relatif 66% dan dipengaruhi oleh keberadaan ion Mg2+ dan Li+. cDNA memiliki diameter yang lebih kecil dari aDNA dan bDNA, yaitu 19 angstrom dengan 33 pasang basa per putaran heliks. Nah, kemudian yang kelima ada ddNA atau DNA D, masuk DNA yang langka karena hanya ditemukan pada DNA yang tidak memiliki guanin. Jadi itu DNA yang langka ya, karena jarang DNA yang tidak memiliki guanin. Itu dan memiliki hanya 8 pasangan basa pada setiap putaran heliks. Sangat kecil. Kemudian DNA yang terakhir itu DNA E atau eDNA adalah DNA yang langka yang menghubungkan jalur kristalografi DNA B ke DNA. Jadi DNA E itu atau eDNA itu adalah DNA yang menjadi DNA transisi antara DNA B ke DNA A. Itu adalah DNA. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya RNA atau ribonukleik asid. Definisi RNA itu adalah asam ribonukleat
itu merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik. RNA sebagai penyimpan informasi genetik, misalnya pada materi genetik virus, terutama golongan retrovirus. Kemudian RNA sebagai penyalur informasi genetik, misalnya pada proses translasi untuk sintesis protein. Nah, jadi RNA itu makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik. Kalau tadi DNA itu dia menentukan, kalau RNA itu yang dia penyimpan dan penyalur memorinya lah ya kayak gitu. Nah, struktur RNA sendiri itu kayak gimana sih? Struktur RNA itu ada yang namanya ribonukleotida. Kalau tadi eh, apa namanya DNA itu ada yang namanya nukleotida, kalau di RNA itu namanya ribonukleotida. Itu nyusun RNA terdiri dari satu rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin. Nah, kalau apa namanya DNA itu tadi berpilin, kalau RNA itu nggak berpilin. Jadi dia sebelah doang. Kalau RNA kan tadi, kalau DNA kan tadi dia kanan kiri. Kalau RNA itu sebelah doang. Nah, kemudian kerangka dasar polinukleotida atau asam nukleat tersusun atas residu fosfat dan ribosa yang berselang-seling. Dan urutan basa dalam polinukleotida ditulis dari ujung yang memiliki gugus fosfat di atom karbon nomor 5 ke ujung yang memiliki gugus hidroksil di karbon nomor 3. Nah, kemudian strukturnya itu tiap nukleotida terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen saja. Dia ada fosfat kayak gitu. Oh ya, sorry. Di dalam basa nitrogen itu ada purin, pirimidin, dan fosfat. Jadi fosfat itu dalam basa nitrogen. Kemudian sama sih, ada guanin dan adenin, ada pirimidin, kemudian sitosin dan urasil. Ada urasil situ. Nah, kemudian next itu struktur RNA. Ini contoh gambarnya ya, ini gula ribosanya, kemudian ini gugus fosfatnya, dan ini ada purin dan pirimidinnya, kemudian ini basa nitrogennya. Nah, kemudian selanjutnya ini struktur RNA lagi ya, atau gambarnya. Nah, ini kalau DNA tadi kan kanan kiri, kalau RNA ini dia cuma sebelah. Nah, ini ada warna ungu, warna kuning, dan warna hijau itu menggambarkan apa namanya basa nitrogennya itu apa. Ini selang-seling. Kemudian selanjutnya adalah nih perbedaan struktur RNA dan DNA. Nah, itu tadi seperti udah dibilang tadi, ketika apa namanya DNA itu 2 berpilin, kalau RNA itu enggak, dia cuma sebelah doang, enggak pasangan kayak ada gitu. Bedanya dasarnya kayak gitu ya dalam kasat matanya. Kemudian secara apa namanya fungsi itu bedanya itu DNA dan RNA itu rantai polinukleotida DNA itu panjang, double helix, dan berpilin. Nah, kemudian kalau RNA itu pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Kalau letak DNA itu di inti sel, kloroplas, dan mitokondria. Kalau RNA itu letaknya di inti sel, kloroplas, mitokondria, sitoplasma, dan ribosom. Lebih banyak lagi deh. Nah, kemudian gula pentosanya itu kalau DNA itu deoksiribosa, kalau RNA itu ribosa. Nah, kemudian karena basa nitrogennya, kalau DNA itu guanin, untuk purinnya guanin dan adenin, kemudian untuk pirimidinnya sitosin dan timin. Kalau RNA itu purinnya itu guanin dan adenin, pirimidinnya sitosin dan urasil. Ada perbedaan ya di situ yang terakhir. Nah, kemudian kadarnya, kalau kadar DNA itu tetap tidak tergantung aktivitas sintesis protein.
Sedangkan kalau RNA itu tidak tetap tergantung aktivitas sintesis protein. Jadi tergantung kondisi tubuhnya. Kalau DNA enggak ya. Nah kemudian fungsinya kalau DNA itu pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein. Kalau RNA itu cuma berperan dalam sintesis protein aja. Nah, kemudian ada macam-macam RNA. Macam-macam RNA itu yang pertama ada RNA genetik dan RNA non genetik. Nah, bedanya apa? Kalau RNA genetik itu hanya dimiliki oleh organisme tertentu aja yang tidak memiliki DNA. Gitu. Jadi dia sebagai DNA-nya. Contohnya ada pada virus. Jadi RNA-nya itu merangkap sebagai RNA sebagai DNA juga. Fungsi RNA genetik sama dengan DNA yaitu sebagai pewaris sifat dan mampu menyintesis protein. Nah, selain sebagai materi genetik, RNA pula lah yang mengatur aktivitas sel. Nah, kemudian kalau RNA non genetik itu RNA yang eh, terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat. Jadi dia punya fungsi masing-masing, jobnya DNA ya DNA, jobnya RNA ya RNA, nggak gabung-gabung. Kemudian fungsi RNA non genetik tidak sama dengan fungsi RNA genetik. RNA non genetik dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Pada makhluk hidup kelompok ini di dalam selnya terdapat DNA dan RNA, kayak gitu sudah dijelasin tadi ya. Kemudian macam-macam RNA ini kalau RNA non genetik itu cuma satu ya. Kalau RNA non genetik itu ada tiga. Yang pertama ada messenger RNA atau mRNA, transfer RNA atau tRNA, TNA, dan RNA ribosom atau rRNA. Nah, eh, messenger RNA itu apa sih? Messenger RNA itu atau mRNA disebut juga sebagai duta RNA atau RNAD atau RNA kurir, kayak gitu. Fungsi messenger RNA adalah sebagai pola cetakan pembentuk polinukleotida atau protein. mRNA disebut juga dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Kemudian yang kedua adalah transfer RNA, itu tRNA. tRNA merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Jadi ketika ada materi kode-kode genetik dibawa oleh mRNA, itu sebelum sampai ke ribosom diterjemahin dulu oleh tRNA. Oke, dia paling pendek karena dia fungsinya cuma penerjemah. Fungsi lainnya adalah membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Bagian tRNA yang dapat berhubungan dengan kodon yang dibawa oleh mRNA disebut antikodon. Kemudian yang ketiga adalah RNA ribosom atau rRNA. Itu merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Nah, strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. rRNA diduga mempunyai fungsi menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Molekul RNA ribosom terdiri dari 65-75% dari massa ribosom yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Nah, ini gambarannya. Ini mRNA, dia sebagai pembawa kode-kode genetik, kemudian diterjemahin dulu oleh tRNA, kemudian baru nyampe ke rRNA atau ribosom RNA. Jadi RNA ribosom itu bagian dari ribosom sendiri. Kemudian ada yang namanya dogma sentral. Dogma sentral itu adalah biologi molekuler menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA, begitu. Dan RNA menjadi protein. Jadi dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme dalam tubuh suatu organisme. Dogma sentral itu perubahan ketika DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein sendiri, kayak gitu. Dan proses-prosesnya lah ya. Dan proses-proses pembacaan materi genetik jadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme dalam tubuh.
proses-proses dalam tubuh. Yang dalam setiap selnya itu kan tubuh mengalami proses-prosesnya lah ya. Nah, itu dogma sentral itu yang menjelaskan itu proses yang menjelaskan sebab akibatnya sampai ke akar-akarnya dari DNA dan RNA-nya itu. Nah, kemudian proses sintesis protein itu apa sih? Yang pertama itu ada replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi itu apa? Replikasi itu menyangkut perangkaian secara linear satuan-satuan monomer DNA untuk membentuk replikat atau kopi yang tepat dari rangkaian struktur DNA yang lalu. Proses ini memungkinkan pembentukan dua molekul anak DNA selama pembelahan sel, masing-masing satu kopi yang tepat dari induk DNA. Jadi replikasi itu diambil dari kata replika ya, atau pengkopian lah ya, pengkopian DNA kayak gitu. Contohnya gambarnya kayak gitu. DNA awal kemudian dilepas dan dia akhirnya membentuk DNA yang baru. Nah, kemudian ada yang namanya transkripsi atau proses pengkopian RNA-D dari DNA pada rantai sense yang dibuka oleh enzim RNA polimerase terjadi melalui 3 tahap, yakni inisiasi, permulaan, elongasi pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Nah, proses-proses transkripsi itu dia pengkopian dari RNA-D dan DNA. Jadi kalau tadi itu DNA dengan DNA, DNA menjadi DNA. Kalau ini DNA menjadi RNA-D kayak gitu. Nah, yang terjadi karena rantai sense yang dibuka oleh enzim RNA polimerase. Dan ini terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama elongasi, itu permulaan, inisiasi, itu permulaan, ini enzimnya ya. Kemudian pemanjangan, nah enzim ini membuka, dan terminasi atau pengakhiran enzimnya lepas dan ini udah kebuka. Nah, transkripsi itu yang pertama itu penempelan RNA polimerase pada DNA atau inisiasi. RNA polimerase menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor dan yang akan menjadi cetakan pada rantai antisense. Sedangkan rantai sense tidak akan mengalami proses transkripsi. Dari lokasi inilah transkripsi akan berlangsung dan cetakan RNA dibuat. Elongasi itu proses elongasi membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Pada proses ini akan terjadi pemanjangan hasil transkripsi DNA. Nah, kemudian terakhir, yang ketiga itu terminasi. Transkripsi akan berakhir bila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Nah, akhirnya ketika bertemu terminator itu udah prosesnya itu berhenti di situ dan RNA-nya ya udah berhenti di situ dan lepas di situ. Kayak gitu. Nah, kemudian ada yang terakhir namanya translasi. Translasi itu adalah proses menerjemahkan kode kodon yang berasal dari RNA-M untuk menjadi asam amino yang nantinya akan membentuk protein. Masing-masing urutan dari basa nitrogen yang berbeda nantinya akan diterjemahkan menjadi asam amino yang berbeda pula. Contohnya di sini adalah asam amino fenilalanin yang merupakan terjemahan dari kode UUU, 3 basa urasil, asam amino glisin, CGC, asam amino serin, UCA, dan asam amino triptofan, UGG. Jadi translasi itu adalah proses penerjemahan kode kodon dari RNA-M untuk menjadi asam amino dan kemudian diproses lagi nantinya menjadi protein. Dia kayak gitu lah. Nah, jadi dia penerjemahan kode-kode. Yang kode-kodenya itu contohnya itu yang di bawah tadi ada UU, CGC, UCA, dan UGG kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.